Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang diperbolehkan di bulan Ramadan yang sebagian orang menganggap tidak diperbolehkan adalah berkaitan dengan salat malam. Berkaitan dengan salat malam. Bahwasanya pendapat yang benar salat malam boleh lebih dari 11 rakaat. Lebih dari 11 rakaat ya. Dan hal ini telah disampaikan oleh para ulama, bahkan dikatakan ijma ulama. Ijma ulama disampaikan oleh berbagai madhab ya, dari madhab Maliki menyampaikan ijma ya, seperti Ibnu Abdul Barr, kemudian dari madhab Hambali seperti Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, kemudian juga dari madhab Syafi'i juga menyampaikan ya, Rafi'i menyampaikan ijma ya. Jadi demikian juga Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi terlalu banyak nukilan ijma yang menunjukkan bahwasanya salat malam tidak memiliki batasan rakaat tertentu. Maka barang siapa ingin salat 11 rakaat silakan, lebih daripada itu juga tidak mengapa. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan boleh lebih daripada 11 rakaat. Ya, pertama, ya memang benar datang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu an 11 rakaat fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Rasulullah sallallahu salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Hadis ini zahirnya seakan-akan ya Nabi tidak pernah nambah sama sekali. Apakah tidak boleh lebih dari 11? Sebagian orang memahami demikian, tidak boleh lebih dari 11. Meskipun dalam sebagian riwayat Nabi juga salat 13 rakaat. Ya, 11 dalam sebagian riwayat 13 rakaat. Nah, kita tatkala memahami hadis ini poin penting. Ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kita memahami hadis ini? Kita harus memahami hadis dengan pemahaman salaf. Bagaimana para salaf memahami hadis ini? Bukan pemahaman kita sendiri. Dan nanti kita dapati para salaf seluruhnya tidak ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 11 rakaat, ya. Tidak ada. Semuanya mengatakan boleh lebih dari 11 rakaat. Dan juga ada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh orang-orang untuk salat tarawih berjamaah dengan 20 rakaat. Jadi riwayat datang dari Umar bin Khattab. Secara umum ada dua. Ada riwayat Umar, jadi Umar waktu masuk ke Masjid Nabawi, Umar mendapati orang salat tarawih sendiri-sendiri. Ada yang salat sendirian, ada yang mungkin 7 orang, ada yang mungkin 5 orang. Jadi mereka kelompok-kelompok kecil dalam Masjid Nabawi. Dalam satu waktu ada beberapa jamaah. Karena dulu tidak pakai mic, jadi masing-masing mojok-mojok ya, salat sendiri-sendiri. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sunan Abi Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati nas yusallun auza'an, orang-orang salat sendiri-sendiri ya. Dan itu berlanjut sampai zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar pun mengatakan ya, "Lau jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal." Seandainya aku kumpulkan mereka semuanya pada satu imam tentu lebih baik. Akhirnya Umar menyuruh mereka gabung semua diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Makanya Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Ini sebaik-baik bid'ah. Ya, artinya Umar punya ide baru yang sudah lama ditinggalkan karena terakhir Nabi salat tarawih berjamaah sudah lama. Kemudian Umar menghidupkan lagi sunnah tersebut. Intinya dalam sebagian riwayat dari jalur di Muwatta dari Imam Malik, dari Muhammad bin Yusuf, dari Sa'ib bin Yazid, kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar waktu itu menyuruh para sahabat salat 11 rakaat. Namun dalam riwayat yang lain ya, dari Ibnu Khuzaifah ya, kemudian dari Sa'ib bin Yazid, kemudian dari banyak riwayat, ada 4 riwayat, 5 riwayat ya. Semuanya menyatakan Umar waktu salat itu bukan 11 rakaat, tapi 20 rakaat. Oleh karenanya Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Tamhid dan juga Al-Istidhkar, beliau mengatakan riwayat yang mengatakan Umar menyuruh para sahabat salat 11 rakaat adalah riwayat yang waham, yaitu riwayat yang keliru. Yang benar Umar menyuruh para sahabat untuk salat 20 rakaat.
Taib. Itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di zaman tabi'in kita dapati banyak riwayat mereka salat lebih dari 11 rakaat. Atha ya bin Abi Rabah, salah seorang tabi'in senior yang wafat pada tahun 114 Hijriah kalau tidak salah, beliau mengatakan, "Adraktun nas, aku mendapati orang-orang salat ya 20 rakaat, lebih daripada 11 rakaat." Ya. Kemudian juga riwayat dari Sa'id bin Jubair, ini semua tabi'in. Sa'id bin Jubair, Atha Ibnu Abi Mulaikah, ya. Kemudian Daud bin Qais, ya. Kemudian Suwaid bin Ghafalah. Ini semua para tabi'in 5 orang, semuanya salat 20 rakaat lebih. Semuanya salat 20 rakaat lebih. Dan mereka adalah para tabi'in. Kemudian kita dapati para a'immah sama. Imam Syafi'i mengatakan aku dapati orang-orang di Mekah salat 23 rakaat. Aku dapati orang-orang di Madinah salat 36 rakaat atau 39 rakaat. Di zaman Imam Syafi'i. Imam Malik pun demikian. Imam Malik mendapati orang-orang salat 39 rakaat. Jadi kalau kita dapat di sejarah salat tarawih, ternyata dari zaman salaf dahulu mereka sudah salat lebih daripada 11 rakaat. Kenapa? Karena kalau mereka mau meniru salatnya Nabi 11 rakaat, terlalu berat. Nabi salat dengan sangat panjang, ya. Sampai terkadang Nabi salat menjelang subuh. Para orang-orang tidak kuat, orang-orang lebih senang memperbanyak apa? Sujud dengan berdiri yang tidak lama. Maka mengingat kebutuhan masyarakat yang tidak kuat berdiri lama, maka dibuatlah salat yang agak cepat tapi rakaatnya diperbanyak. Rakaatnya diperbanyak. Maka saya katakan bahwasanya kesimpulannya kita memahami hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kita pahami dengan pemahaman para salaf. Para salaf memahami bahwasanya boleh lebih daripada 11 rakaat. Dan dalilnya begitu banyak, bukan cuma yang dalilnya, banyak sekali dalilnya. Ini sebagian yang ingin saya sampaikan. Kemudian juga di antara hal yang diperbolehkan adalah seorang kalau sudah salat tarawih, kemudian dia sudah witir, dia masih boleh salat lagi. Dia masih boleh salat lagi. Dalilnya di antaranya Nabi SAW dalam beberapa riwayat setelah salat witir dia salat genap. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi pernah salat, sekali salat 9 rakaat satu salam. Nabi salat 8 rakaat tidak duduk-duduk, begitu rakaat ke-8 Nabi duduk. Kemudian bangun lagi 1 rakaat, rakaat ke-9 langsung Nabi salam. Jadi Nabi sekali salat witir langsung 9 rakaat. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi salat 2 rakaat. Ini dari hadis Aisyah radhiyallahu taala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat langsung 7 rakaat. Rakaat ke-6 dia duduk, rakaat ke-7 dia bangkit. Kemudian dia salam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lagi 2 rakaat. Ini dalil Nabi pernah salat genap setelah salat witir, ya. Kemudian Nabi juga pernah salat demikian 13 rakaat. Setelah Nabi salat 11 rakaat, Nabi salat lagi 2 rakaat. Jadi datang dari Nabi 3 model. 9 kemudian 2, 7 kemudian 2, kemudian 11 kemudian berapa? 2. Ini Nabi pernah salat salat genap setelah salat ganjil. Ini bukanlah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kata para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Majmu' untuk menjelaskan bolehnya seorang salat genap setelah salat witir, tapi jangan witir lagi. Dan ini dipraktikkan oleh Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Kata anaknya Qais bin Talq bin Ali, dia berkata, "Zarona abi," dalam Sunan Abi Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ayah kami Talq bin Ali zarona, mengunjungi kami, fa amsa indana wa aftara indana. Maka sampai maghrib dia tetap berada di kampung kami, lantas kemudian dia buka puasa tempat kami. Rupanya orang-orang kampung anaknya ingin agar Talq bin Ali menjadi imam, maka dia pun jadi imam salat tarawih di kampung anaknya. Setelah selesai salat tarawih bersama kampung anaknya, suman hadara ila masjidihi. Kemudian dia pulang ke kampungnya sendiri. Mungkin kampung sebelah, enggak tahu, pokoknya di kampung dia. Sampai di sana ternyata orang-orang senang nunggu dia agar menjadi imam. Ya, nanti seorang sahabat mulia. Akhirnya dia jadi imam lagi. Tadi di kampung anaknya dia sudah salat, dia sudah witir.
kemudian dia tatkala jadi imam di kampungnya sendiri, tatkala tiba salat witir qaddama rajulan, dia suruh orang yang jadi imam witir. Mereka bertanya, "Kenapa enggak sekalian witir?" Kata dia, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la witrani fi lailah." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dua witir dalam satu malam. Berarti dia salat tarawih lagi, tapi dia tidak witir lagi. Witir cuma sekali. Ini semua dalil bahwa seorang boleh salat lagi, ya, meskipun sudah witir. Oleh karenanya jika seorang salat di suatu masjid dan dia ingin mendapatkan pahala man shalla mal imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat sama imam sampai selesai, dicatat baginya pahala salat semalam suntuk, maka dia boleh salat sama imam sampai witir selesai. Kalau malam hari dia ingin salat lagi, enggak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Dan ini ijma, enggak ada masalah. Ijma, saya katakan ijma. Ijma boleh salat lebih dari 11 rakaat dan ijma boleh orang salat setelah witir. Boleh. Ya. Dia salat sendiri, kemudian salat terserah dia, ya. Berapa lama pun terserah dia. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW membolehkan seorang salat. Tatkala di Ibnu Umar ada seorang Arab Badui bertanya, "Ya Rasulullah," nada, dia berteriak, "Ya Rasulullah, kaifa salatul lail?" Bagaimana salat malam? Ini orang-orang Arab Badui dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, orang Arab Badui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatul lail masna masna." Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum subha falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau dia sudah takut subuh, maka dia salat witir 1 rakaat, jangan sampai kedahuluan subuh. Berarti dia boleh salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 100 rakaat juga ada masalah. Enggak ada masalah. Nabi mengatakan silakan. Orang Arab Badui ini dia tidak tahu jumlah rakaat Nabi salat berapa. Karena Nabi salat di rumah, yang meriwayatkan cuma Aisyah, dan dia bukan tinggal di kampungnya Nabi, dia orang Badui. Datang tanya bagaimana salat malam. Kalau seandainya salat malam itu ada batasan rakaatnya, Nabi akan mengatakan, tapi ingat, tidak boleh lebih dari 11. Nabi tidak bilang demikian. Berarti dia boleh salat terus. Demikian juga ada seorang sahabat datang kepada Nabi bertanya, ya, tentang salat malam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli ma badalaka." Salat malamlah engkau yang kau sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalli ma badalaka. Silakan. Silakan. Ya. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza staiqadh," kalau seorang bangun malam, salat lagi. Jadi salat, dia sudah witir, dia tidur. Kata Nabi, seandainya dia terbangun di tengah malam, silakan salat lagi. Silakan salat lagi. Jadi ini saya sering ditanya, "Ustaz, bagaimana orang salat lagi setelah witir?" Tidak ada masalah. Yang penting jangan witir dua kali. Jangan witir 2 kali. Ini pendapat yang lebih kuat. Ada pendapat yang mengatakan, kalau Anda ingin bangun lagi malam, jika imam salat witir, imam salam, Anda bangun lagi, jadi Anda jadikan genap. Ini pendapat, tapi saya lebih condong pada pendapat yang pertama. Sudah, witir-witir sama imam, enggak ada masalah. Ya. Nanti tidak perlu witir lagi. Adapun hadis Nabi, "Ij'alu akhir salatikum bil laili witra." Jadikanlah salat witir sebagai salat penutup kalian. Ini sunnah, hukumnya tidak wajib. Hukumnya apa? Tidak wajib, ya. Kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak ada masalah, ada maslahat yang lain karena kita ingin salat bersama imam sampai selesai agar mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Masalah berikutnya, bagaimana kalau salat malam lagi tapi jamaah lagi? Ini dalam istilah fuqaha namanya ta'khib. Ta'khib. Kalau tadi kita sudah salat sama imam, kemudian kita salat sendiri-sendiri, itu enggak ada masalah, enggak ada yang mempermasalahkan. Ini boleh. Ya, ulama tidak ada khilaf tentang bolehnya hal tersebut. Yang jadi masalah, kita sudah salat di awal malam, kemudian kita salat lagi jamaah berikutnya. Jamaah lagi, tarawih lagi 2 kali. Sebenarnya dipraktikkan oleh sebagian masjid-masjid. Namanya salatul ta'qib. Nah, hukum salat ta'qib ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama memandang hukumnya makruh. Di antara yang mengatakan makruh adalah Al-Hasan Al-Basri. Ya. Beliau mengatakan makruh. Beliau mengatakan la tumillun nas. Jangan bikin orang capek. Sudah mereka sudah selesai, sudahlah. Jangan buat mereka repot. Suruh bangun lagi, salat lagi. Sudah sekali salat selesai. Jangan salat lagi. Ini pendapat Hasan Al-Basri rahimahullah dan juga pendapat Qatadah, dia mengatakan makruh. Hukumnya makruh. Dan ini juga pendapat ulama Hanafiyah. Karena mereka berpendapat orang sesudah salat tarawih maka dia boleh salat mutlak. Jadi tarawih, setelah salat tarawih dia hanya boleh salat mutlak. Nah, salat mutlak itu harus sendiri-sendiri, jangan jamaah. Ini pendapat ulama Hanafiyah.
Namun jumhur ulama diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata mereka balik lagi untuk mendapatkan kebaikan atau untuk meninggalkan keburukan. Mereka balik lagi salat tarawih lagi enggak ada masalah, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sebagaimana disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kemudian juga ini pendapat mayoritas ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Aktsarul fuqaha ala adami al-karahiyah bihalin. Kebanyakan mayoritas ulama mengatakan bahwasanya mengulangi salat tarawih lagi tidak makruh sama sekali. Dan itulah yang difatwakan oleh para ulama, difatwakan oleh bin Baz rahimahullah, difatwakan oleh Ibnu Utsaimin, difatwakan oleh Shalih Fauzan, ya, maka tidak ada jadi masalah. Adapun dalilnya membolehkan tarawih lagi, tadi hadis siapa? Sahabat siapa tadi? Talq bin Ali. Dia sudah salat di kampungnya, kemudian dia bikin salat lagi dia tarawih lagi. Dia tarawih lagi di kampung yang lainnya. Kemudian Nabi SAW, ya, setelah witir dia salat lagi, enggak ada masalah. Ya. Saya tanya sama antum, bolehkah seorang salat tarawih dari jam 8 sampai jam 3? Boleh atau tidak? Kalau kuat boleh enggak? Boleh. Apa disebut dengan salat tarawih? Salat tarawih itu dahulu di zaman Nabi enggak ada istilah salat tarawih. Muncul di zaman salaf istilah salat tarawih. Tarawih itu adalah jamak dari tarwihah. Tarwihah artinya istirahat. Para salaf dahulu kalau mereka sudah salat 4 rakaat mereka istirahat. Disebut tarwihah. Makanya disebutkan Sa'id bin Jubair kana yusalli bina fi ashr awakhir sab'a tarwihat. Bahwasanya Sa'id bin Jubair seorang tabi'in kalau sebelum 10 terakhir dia salat khamsa tarwihat yaitu 20 rakaat. Tapi kalau sudah 10 terakhir dia tambah jadi 7 tarwihat. Dia salat jadinya 28 rakaat, ya, 28 rakaat. Nah, setiap 4 rakaat mereka istirahat. Namanya tarwihah. Nah, jamak dari tarwihah tarawih. Itu asal muasal nama salat tarawih. Salat yang diselingi dengan istirahat. Si 4 rakaat istirahat, si 4 rakaat istirahat. Tapi kalau kita enggak perlu istirahat karena setengah jam sudah selesai. Istirahatnya terakhir aja. Apalagi sebagian orang ya 23 rakaat cuma 7 menit ya. Nah, itulah namanya salat tarawih dan kita sepakat tidak ada yang menyelisih kalau orang boleh salat tarawih jam 8 sampai jam 3. Dia istirahat sebentar-sebentar. Nah, kalau istirahatnya lama apa masalahnya? Ana salat tarawih jam 8 sampai jam 11. Kemudian ana tidur. Nanti jam 1 ana bangun lagi. Kan emang dilarang. Jamaahnya sama enggak apa-apa. Jamaah kita ulang lagi salat lagi. Capek tidur dulu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liyusalli ahadukum nasyatahu." Seorang salat sesuai dengan semangatnya. Ya. Ya sudah. Tidur lagi, bangun lagi boleh atau tidak? Boleh, enggak ada masalah. Oleh karenanya jamaah kedua setelah tarawih pertama bikin lagi tarawih kedua, enggak ada masalah. Apalagi kalau jamaah pertama bukan jamaah kedua. Misalnya masjid bikin 2 tarawih, terserah mau pilih yang mana. Ronde pertama ba'da Isya 1 jam. Ronde kedua lebih lama, 1 juz, 2 jam, terserah. Ya, ada yang mau salat di awal malam silakan, yang ronde kedua imamnya lain lagi. Ini lebih boleh lagi. Kenapa boleh? Jangankan dua jamaah di waktu berbeda. Sedangkan berjamaah satu waktu saja boleh atau tidak? Boleh. Bukankah Umar tadi disebutkan di awalnya dia menemukan beberapa jamaah salat dalam satu waktu? Ya, Umar tidak melarang. Cuma itu dulu tidak pakai mic ya. Kalau sekarang di Masjid Al-Azhar 2 jamaah ya rame ya. Tapi maksud saya seandainya tidak didirikan salat tarawih di sana 5 orang, sana 3 orang enggak ada masalah, yang penting tidak saling mengganggu. Nah, kalau 2 jamaah dalam satu masjid dalam satu waktu diperbolehkan, apalagi 2 jamaah dalam waktu yang berbeda. Jadi enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah, yang penting ente salat malam. Yang penting salat malam.